Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Saputra, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 5, Universitas Islam Blitar. Di dalam video ini, saya akan memaparkan materi tentang manajemen kesiswaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen pendidikan yang sedang saya tempuh di semester 5 kali ini. Akan tetapi, sebelum saya masuk untuk memaparkan materi tentang manajemen kesiswaan, saya akan mulai terlebih dahulu untuk memaparkan tentang tujuan Pendidikan Nasional Negara Indonesia. Pendidikan Nasional Negara Indonesia bertujuan untuk mengembangkan potensi para peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat mempunyai akhlak yang mulia, dapat mempunyai kesehatan mental dan fisik, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bisa menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional juga harus bisa menumbuhkan jiwa patriotik setiap peserta didik dan mempertebal rasa cinta tanah air setiap peserta didik, meningkatkan semangat kebangsaan setiap peserta didik, dan dapat berinteraksi sosial dengan baik, serta menumbuhkan kesadaran pada sejarah bangsa dan menumbuhkan sikap untuk menghargai jasa para pahlawan, serta pendidikan harus berorientasi untuk masa depan. Setelah saya paparkan materi tentang tujuan Pendidikan Nasional Negara Indonesia, saya akan mulai memaparkan materi tentang manajemen kesiswaan. Apa itu manajemen kesiswaan? Manajemen kesiswaan adalah suatu upaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada para peserta didik semenjak dari proses penerimaan siswa baru sampai dengan siswa meninggalkan lembaga pendidikan sekolah tersebut. Kesiswaan di suatu lembaga pendidikan mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Ada yang mempunyai istilah murid, pelajar, dan juga siswa. Siswa, murid, dan pelajar adalah orang yang mempunyai suatu pilihan untuk menempuh ilmu pengetahuan sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau biasa disebut dengan Sisdiknas, bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tersebut tertentu. Jadi, secara simpel, manajemen peserta didik dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik tersebut mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sedang diselenggarakan oleh sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk ke sekolah tersebut sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Tujuan manajemen kesiswaan. Tujuan manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur segala kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan, agar proses-proses tersebut dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan suatu kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Selain itu, manajemen kesiswaan mempunyai fungsi sebagai wahana bagi siswa untuk dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan bidang sosial, aspirasi, dan segi potensi-potensi yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, sesuai dengan pemaparan Suryo Subroto, manajemen kesiswaan mempunyai tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor siswa. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum yang mencakup kecerdasan peserta didik, bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi setiap kebutuhan dari peserta didik. Yang keempat, dengan terpenuhinya poin 1, 2, dan 3, diharapkan siswa dapat mencapai kebahagiaan kesejahteraan hidup lebih lanjut agar dapat berjalan dengan baik,
agar dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap kepribadian serta aspek sosial emosional. Prinsip dasar manajemen kesiswaan. Prinsip dasar manajemen kesiswaan. Made mengemukakan bahwa dalam manajemen kesiswaan terdapat 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, siswa harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek. Jadi, siswa harus didorong untuk aktif berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan yang akan mereka tempuh dalam pendidikan. Yang kedua, kondisi siswa sangat beragam. Kondisi siswa sangat beragam ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, motivasi belajar. Motivasi belajar dimaksudkan untuk membuat siswa termotivasi jika siswa tersebut menyukai materi yang sedang dipelajari. Yang keempat atau yang terakhir, pengembangan potensi siswa. Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga menyangkut ranah afektif dan psikomotor. Selain mempunyai 4 prinsip dasar, manajemen kesiswaan juga mempunyai beberapa prinsip yang sesuai dipaparkan oleh Sukarti Nasihin dalam manajemen pendidikan tim UPI. Yang pertama, manajemen kesiswaan sebagai penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, sebagai bagian keseluruhan dari manajemen sekolah. Yang ketiga, mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang keempat, diupayakan untuk mempersatukan peserta didik. Yang kelima, sebagai upaya untuk pengaturan peserta didik. Yang keenam atau yang terakhir, mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Ruang lingkup manajemen kesiswaan. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Kegiatan ini adalah kegiatan yang menetapkan jumlah siswa yang sedang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan, baik dalam merencanakan jumlah siswa yang akan diterima dalam lembaga tersebut maupun menyusun program-program kegiatan kesiswaan. Yang kedua, penerimaan siswa baru merupakan proses pencarian, menentukan, dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal ini biasanya akan dibentuk sebuah panitia penerimaan siswa baru untuk melakukan tugas tersebut. Yang ketiga, seleksi suatu kegiatan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan calon siswa untuk menentukan apakah diterima atau tidaknya untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal ini, seleksi kadangkala dilakukan dengan cara yang bervariasi, karena ada yang melalui tes yang ditetapkan oleh lembaga tersebut ataupun berdasarkan nilai UASBN di jenjang sebelumnya. Yang keempat, masa orientasi sekolah. Masa orientasi sekolah adalah suatu kegiatan pengenalan kepada siswa baru terhadap lingkungan sekolahnya. Masa orientasi ini sangat penting karena sebagai jembatan penghubung dan pengantar siswa dari tingkat SD mau masuk ke SMP memerlukan pemahaman yang mendalam, terutama yang perlu ditanamkan adalah sikap mental para siswa. Ruang lingkup yang kelima adalah pembagian kelas. Pembagian kelas adalah sebuah kegiatan untuk mengelompokkan para peserta didik atau siswa dalam kelompok belajarnya dan dibagi dengan menggunakan sistem beberapa kelas. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sekolah untuk mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa depan
yang biasanya disebut dengan kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan hasil nilai siswa. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dimulai sejak siswa itu diterima di lembaga sekolah tersebut hingga ia berhasil untuk menamatkan pendidikan di lembaga tersebut, dan bahkan bila perlu akan ada pelacakan terhadap siswa yang melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Jadi kesimpulan dari materi yang saya paparkan tentang manajemen kesiswaan adalah manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan para peserta didik mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Ruang lingkup mengenai manajemen kesiswaan adalah perencanaan kesiswaan, penerimaan peserta didik, orientasi siswa baru, mengatur kehadiran, ketidakhadiran siswa di sekolah, mengatur evaluasi peserta didik, mengatur kenaikan tingkat siswa, mengatur siswa yang mutasi dan dropout, mengatur kode etik dan disiplin siswa, mengatur layanan untuk para peserta didik. Manajemen kesiswaan pun mempunyai tujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, serta bisa mencapai tujuan pendidikan sekolah ataupun tujuan pendidikan secara umum. Sedangkan fungsi manajemen kesiswaan adalah fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas, pengembangan sosial, penyaluran aspirasi dan harapan, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Dalam manajemen kesiswaan terdapat 4 prinsip dasar, yaitu siswa harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek. Kondisi siswa sangat beragam dari beberapa latar belakang. Siswa hanya termotivasi belajar jika siswa tersebut tertarik terhadap materi yang sedang dipelajari. Pengembangan potensi siswa pun tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. Jadi sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.